Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di malam hari waktu Indonesia dan mungkin di waktu yang lain pada negara-negara yang lain. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Iya, 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan hari ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-15. Ya. Sebab yang ke-15. Kenapa doa belum Allah kabulkan? Yang jelas kita meyakini Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan maha segala-galanya. Tetapi ketika doa dipanjatkan kepada Allah sebagai zat, ya, sebagai ilah, sesembahan, Rob, yang bisa mengabulkan doa dengan mudah, ya, dan kita evaluasi kenapa belum dikabulkan. Dan pastinya akibat dari perbuatan kita. Ya, sebagian besar manusia itu tidak dikabulkan doanya akibat perbuatan kesalahan yang mereka miliki. Maka di antara sebab-sebab kenapa doa tidak dikabulkan, ya, yaitu di antaranya kita akan bahas di malam hari ini, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan atau sunnah-sunnah yang dianjurkan. Seseorang yang meninggalkan kewajiban, perintah, di mana kalau ditinggalkan maka dia berdosa, kemudian ditinggalkan, maka tentu peluang yang sangat besar. Akhirnya doanya pun tidak dikabulkan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Apapun kondisi yang kita alami, jangan pernah menyalahkan Allah. Karena Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Allah maha sempurna. Allah maha kuasa. Allah maha mengetahui dan tidak pernah menzolimi hambanya. Jadi coba kita malam ini coba mengevaluasi ya. Kenapa doa belum dikabulkan? Di antaranya, karena hamba tersebut meninggalkan kewajiban. Bagaimana Allah berkenan untuk mengabulkan doanya? Sedangkan dia meninggalkan kewajiban demi kewajiban yang diperintahkan. Wajib ya, bukan sunnah ini. Meninggalkan ibadah sunnah saja, kalau kita tidak mau mengerjakan ibadah sunnah, dikhawatirkan juga nanti Allah ya tidak mengabulkan doa kita. Karena kita kurang mendekatkan diri kepadanya. Kurang merasa butuh, seakan-akan seperti itu ya. Saya katakan seakan-akan seperti itu, kurang merasa butuh. Sekedar meninggalkan ibadah sunnah saja dikhawatirkan menyebabkan Allah belum berkenan untuk mengabulkan doa. Apalagi kalau meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan. Begitu banyak kaum muslimin yang mereka mungkin berdoa kepada Allah pagi, siang, sore, malam, tetapi kemudian mereka mengalami perjalanan hidupnya di mana ternyata doa yang mereka panjatkan kepada Allah belum juga Allah kabulkan. Nah, ini mari kita lihat contoh ayat yang Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ayat ke-186. Di surah Al-Baqarah ayat 186, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Mari kita buka Al-Baqarah 186, atau yang memiliki bukunya bisa dilihat di halaman 107. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku," apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada siapa? Hamba-hamba Allah ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Allah,
Maka kejawablah bahwasannya aku itu dekat. Jawablah kepada mereka bahwa aku itu dekat. Allah maha dekat. Allah maha baik. Siapapun hambanya, Allah mengetahui di mana posisi mereka. Apa yang sedang mereka kerjakan. Apa yang mereka mintakan kepada Allah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang Allah, maka katakanlah Allah itu dekat. Sangat dekat dengan hambanya. Ya, sungguh Allah telah menciptakan manusia dan Allah itu lebih dekat dibandingkan urat leher mereka sendiri. Allah lebih dekat dibandingkan urat leher yang menempel di leher mereka. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah berada di atas arsy. Allah jelaskan, Allah informasikan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Allah tidak butuh kepada arsy. Dengan kesempurnaannya kita tidak bisa mengetahui ya bagaimana hakikat yang sebenarnya. Tetapi Allah menjelaskan bahwa Allah itu berada di atas arsy dan dengan kondisi seperti itu Allah mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah Maha dekat, ya. Dan katakan kepada mereka, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Kalimat ini di surah Al-Baqarah 186, Allah mengatakan, Allah mengabulkan. Allah mengabulkan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Selama memang tidak ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak pernah mengingkari janjinya. Siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Atau bisa jadi tidak Allah kabulkan, tapi Allah ganti menjadi pahala baginya nanti di akhirat. Sebetulnya dia tidak punya penghalang-penghalang, tapi Allah menguji keimanan seseorang. Allah ganti doanya tersebut dengan diberikan pahala doanya nanti di akhirat. Atau Allah hindarkan dia dari musibah, dari keburukan-keburukan. Nah, jadi hukum asalnya Allah mengabulkan doa dari hamba apabila memang tidak ada penghalang. Ini janji Allah di surah Al-Baqarah 186. Tetapi syaratnya harus dipenuhi. Allah sendiri menjelaskan syaratnya apa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa dari orang-orang yang memohon kepada aku. Pagi, siang, sore, malam. Dimanapun hamba itu berdoa. Kapanpun hamba itu berdoa. Aku mengabulkan doa, permohonan seorang hamba kepada aku. Tapi syaratnya Allah sebutkan dalam kalimat berikutnya. Nah ini yang barangkali banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya. Ya, di mana Allah mengatakan syaratnya, maka hendaknya mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Agar mereka selalu nanti berada dalam kebenaran. Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Allah jadikan dia berada di atas siratal mustaqim. Allah tambahkan iman, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah kabulkan doanya, Allah jadikan hidupnya bahagia, tenang. Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anaknya soleh dan soleha. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, dan seterusnya. Tapi syaratnya ini yang barangkali kita belum melakukan. Kita bicara kita. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Maka kalau mereka ingin dikabulkan doanya, maka hendaknya mereka memenuhi perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Makna beriman berarti bertauhid. Berarti akidah mereka benar. Harus bertauhid. Harus memiliki keimanan, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak bersangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah. Itu iman. Yakin adanya Allah. Dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Dia mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Dia mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifat. Ya, betul-betul dia mempelajari syaratnya, penuhi kewajiban dan bertauhidlah kepada Allah dengan tauhid yang benar. Nah, di sini Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, kalimat ketika Allah mengatakan ketika mereka memenuhi segala perintahku, maksudnya hendaknya mereka taat kepada aku.
melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, maksudnya dia meyakini bahwa hanya Allah yang mampu untuk mengabulkan doa mereka. Ini perlu kita evaluasi bersama. Kita sudah lama berdoa ini. Kaum muslimin yang lain juga ya sering berdoa. Kita tidak bicara orang kafir ya. Orang kafir tidak akan dikabulkan doanya. Hukum asalnya pasti tidak dikabulkan. Kecuali orang kafir sewaktu-waktu saja Allah kabulkan. Kenapa Allah kabulkan? Karena Allah ingin semakin mereka menjadi sesat dengan keyakinannya. Mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka menganggap Tuhan mereka lah yang mengabulkan doa mereka. Tetapi Allah mengatakan Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa mengijabah doa. Nah, terkadang Allah kabulkan doa mereka supaya mereka semakin yakin bahwa Tuhan kami benar. Padahal itu bukan Tuhan mereka. Karena Tuhan mereka semuanya manusia. Tuhan mereka itu adalah makhluk. Ya, itu saja kadang-kadang dikabulkan dalam rangka untuk semakin menyesatkan mereka. Adapun kaum muslimin, ya, yang sebetulnya mereka muslim, mukmin, mereka punya peluang yang besar untuk dikabulkan doanya karena mereka meminta kepada pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Satu-satunya sesembahan. Sudah benar. Tapi terkadang mungkin tauhidnya kurang sempurna. Barangkali bisa seperti itu. Atau mungkin masih tercampur dengan kesyirikan. Karena Allah mengatakan, hendaknya mereka beriman kepada aku. Semua kaum muslimin kalau ditanya, apakah Anda sudah beriman kepada Allah? Ya, saya beriman. Saya yakin Allah itu ada. Sampai di situ saja, tidak cukup. Saya beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada. Tidak cukup. Anda juga harus mengesahkannya dengan benar. Mentauhidkannya dengan benar. Tidak melakukan dosa syirik. Baik dengan keyakinan, baik dengan lisan, dan perbuatan. Karena seseorang itu bisa jatuh kepada dosa syirik yang merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, bisa jadi dari masalah hatinya. Adanya keyakinan-keyakinan yang batil. Atau mungkin dengan lisannya. Mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau syirik. Atau mungkin dengan perbuatannya. Nah, yang seperti ini Allah tidak akan kabulkan doanya. Karena dia melakukan dosa besar yang paling besar. Atau mungkin dia tidak memenuhi segala perintah. Dia tidak mau taat kepada Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan. Apa janji Allah tadi? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepada aku asalkan dia taat kepada aku. Asalkan dia memenuhi segala perintahku dan dia pun beriman kepada aku. Dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah, gunakan waktumu ya selama di dunia ini untuk beribadah kepadaku. Gunakan waktumu itu untuk beribadah. Ya, semua waktu seorang muslim itu ibadah sebetulnya. Apapun aktivitasnya, semua akan bernilai ibadah kalau niatnya karena Allah dan sesuai dengan syariat. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ya, baca Quran, atau berzikir. Bukan itu saja. Semua aktivitas, termasuk kita sedang taklim ini, sedang kajian secara online, ini termasuk ibadah yang besar, yang agung dan mulia. Yang akan dimudahkan seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan dan sorga. Ya, maka, wahai anak Adam, gunakan waktumu untuk beribadah kepadaku selama hidup di dunia. Maka, aku pun akan menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan. Allah akan cukupkan. Kita merasa tenang, kita merasa lapang, kita merasa qanaah. Banyakkan ibadah. Isi dengan ibadah. Seluruh waktu yang ada. Bukan ini waktu buat ibadah, ini waktu ini untuk dunia. Ini waktu ibadah, ini waktu untuk dunia. Tidak. Bukan begitu. Seluruh aktivitas dunia apapun itu sebetulnya bisa menjadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kata Allah, wahai anak Adam, gunakan waktumu itu seluruhnya untuk beribadah kepada aku. Ya, maka aku pun akan menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan. Dan aku pun akan memenuhi kefakiranmu.
Aku akan menutupi kefakiranmu. Ya, aku akan menutupi kefakiranmu. Orang tuh fakir barangkali, orang tuh miskin barangkali, ada kekurangan ini dan itu, tapi Allah tutupi kekurangannya. Dengan sebab dia beribadah. Waktu-waktu ini dipakai untuk beribadah. Dan jika engkau tidak melakukannya, tidak mau beribadah, maka aku pun akan memenuhi dadamu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Jadi salah sendiri. Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Akhirnya Allah tidak tutupi kefakirannya. Tetap dia miskin. Miskin harta, miskin iman, miskin ilmu, miskin hidayah, miskin taufik, miskin amal. Jangan punya anggapan bahwa miskin itu semata-mata cuma harta saja. Tidak. Harta bukan segala-galanya, meskipun kita butuh kepada harta. Ya, konotasi miskin itu selalu dikaitkan dengan harta, uang, uang, dan uang. Padahal ada orang yang miskin, meskipun dia kaya raya, banyak hartanya, tapi dia orang yang paling miskin di muka bumi ini. Apa itu? Miskin iman, dia kafir. Tidak punya keimanan. Atau dia muslim, tapi muslim munafik. Miskin iman. Atau dia muslim, tapi muslim yang bodoh, nggak mengerti tentang agamanya. Miskin ilmu. Atau mungkin sudah miskin ilmu, dia pun tidak beramal dengan amal yang benar. Miskin amal. Tuh. Ya, kita nggak mau memiliki hal seperti itu. Maka, coba ya, penuhi segala perintah Allah. Penuhi segala perintahku, berarti taat kepadanya. Nah, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah di samping mentauhidkannya adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku dan berimanlah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Penuhi perintahku. Salah satu perintah Allah adalah yang besar, yaitu Allah memerintahkan kepada ya semua kaum muslimin ini untuk mengikuti Rasulullah cara beragamanya. Bagaimana Rasulullah dalam cara beragama, cara memahami Islam, cara mengamalkan Islam. Itu namanya mengikuti perintah. Nanti Allah akan kabulkan doa kita. Begitu banyak kaum muslimin yang barangkali mungkin mereka bertauhid, tapi mereka tidak mau mengikuti cara ibadah yang benar. Bagaimana Rasul mencontohkan ibadah yang sahih, yang layak untuk diterima. Mungkin niatnya ikhlas karena Allah, tapi tata caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya, bagaimana. Semuanya harus mengikuti contoh tuntunan yang terbaik. Sedangkan Rasul itu sudah direkomendasikan untuk kita ikuti. Ya. Dan kemudian setelah kita melakukan ketaatan-ketaatan dengan melakukan berbagai macam kewajiban ya, tentunya orang tuh sholat, dia juga melakukan ibadah puasa Ramadan, dia juga membayar zakat, dia juga berhaji ketika memang dia mampu, dia berbakti kepada orang tua, ya, dia menuntut ilmu, dia menutupi auratnya dengan benar, dia memiliki akhlak yang mulia, ya, dia berbuat baik kepada tetangganya, dia berbuat baik kepada temannya, ya dan seterusnya banyak hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita. Lihat doa kita akan cepat Allah kabulkan. Kalaupun, oh saya sudah sholat Pak Ustadz, saya sudah memenuhi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada saya. Saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Oke, kenapa belum dikabulkan? Coba evaluasi. Jangan-jangan ibadah tersebut memang belum layak untuk diterima. Meskipun sudah dilakukan, belum tentu diterima. Kan disebutkan di sini adalah penuhi perintah. Aku akan kabulkan doa selama mereka melaksanakan perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada mereka. Ada orang yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban layak untuk tidak dikabulkan doanya. Tapi ada juga orang yang sudah melakukan kewajiban-kewajiban, sudah melakukan berbagai macam perintah-perintah, tapi ternyata nggak dikabulkan juga doanya. Ada apa? Karena yang dia lakukan dari ibadah-ibadah, dari perintah-perintah ini yang diwajibkan kepadanya, ternyata tidak benar. Mungkin tidak ikhlas niatnya, sehingga Allah pun tidak berkenan mengabulkan doanya. Karena ibadahnya tidak ikhlas. Penuh dengan riya, pamer-pamer, ingin dipuji, ingin terkenal.
ya. Niatnya sudah salah. Akhirnya apa? Meskipun dia sholat, belum tentu ya orang yang sholat itu diterima sholatnya. Kalau memang niatnya bukan karena Allah, falyastajibu li. Hendaknya mereka memenuhi perintahku, kewajiban taat kepadaku. Meskipun dia sholat, ini contoh sholat saja ya. Meskipun dia sholat, akhirnya Allah nggak kabulkan doanya. Kenapa? Karena ketika sholat, niatnya bukan karena Allah. Atau mungkin ketika sholat, ternyata sholatnya tidak benar. Mungkin karena Allah, tapi tata caranya, gerakannya, bacaannya, tumak ninahnya, kekhusyuannya, dan lain-lain. Makanya Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka itu yang tidak memperhatikan bagaimana cara sholat yang benar. Mereka lalai memperhatikan sholatnya. Kata Allah, yang sholat saja celaka. Karena mereka ibadah tanpa ilmu. Bagaimana Allah bisa terima? Mereka sembarangan, asal-asalan. Akibatnya doanya pun tidak dikabulkan. Dari subuh sampai isya, sholatnya di masjid. Masya Allah. Selalu sholat, selalu sholat, selalu sholat. Misalnya laki-laki, subuh sampai isya di masjid. Wanita mungkin di rumah, subuh sampai isya. Tapi kok nggak dikabulkan? Ternyata, kata Allah, karena ibadahnya tidak benar. Mungkin ikhlas, tapi tata caranya tidak benar. Dalam ibadah yang dia lakukan, itu baru sholat. Belum lagi yang lain. Karena di sini kalimatnya di surah Al-Baqarah 186. Allah ya mengatakan bahwa aku kan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Aku kan kabulkan apabila mereka memohon kepadaku. Aku kan kabulkan dan Allah pasti tidak akan mengingkari janji. Tapi syaratnya ini, hendaknya mereka memenuhi perintahku. Ini kita belum bicara ibadah sunnah ya, baru yang wajib saja. Yang wajib saja karena memang tidak layak diterima, mungkin dia tidak ikhlas, dia riya, sum'ah, ujub, sombong dengan ibadahnya. Atau mungkin ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tata cara. Bagaimana Rasul mencontohkannya? Akibatnya yang ibadah pun, yang sudah memenuhi kewajiban pun, tidak layak untuk diterima dan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah. Sehingga akibatnya doanya pun tidak Allah kabulkan. Karena amalnya, amal wajib yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, ternyata dia kerjakan tanpa ilmu, asal-asalan, niatnya bukan karena Allah, hanya ikut-ikutan. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan begini, Pak Ustadz, saya sudah sholat loh. Saya bangun malam, saya sholat tahajud. Saya bangun, ya saya sholat, saya baca Quran, segala macam ya. Tapi kenapa ya, saya sudah berdoa, berdoa sampai nangis-nangis. Tapi kenapa ya, masih belum Allah kabulkan. Nah ini salah satunya. Karena meskipun sudah beribadah, tapi ibadahnya salah gimana? Bukan sekedar semangat untuk beribadah, tapi ibadahnya benar. Ini yang mesti kita koreksi bersama. Bukan sekedar bangun malam sholat tahajud, tapi niatnya benar, tata cara ibadahnya benar. Iya. Penuhi perintahku, berarti lakukan semua kewajiban, dan jauhi semua larangan. Doa jalan terus, tapi dosanya nggak pernah berhenti. Bagaimana Allah berkenan? Sedangkan Allah mendengar hamba itu berdoa. Allah mendengar hamba itu bermohon, berdoa, bermunajat, nangis-nangis. Allah mendengar. Allah mengetahui. Allah melihat. Tapi karena Allah melihat memang Allah mengetahui hamba itu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban atau mengerjakan kewajiban tapi sembarangan, asal-asalan, tanpa ilmu. Bagaimana akhirnya bisa dikabulkan doanya? Ketika sholat saja cepat-cepat sekali ya, seperti sholat tarawih gitu yang kita lihat. Bayangkan 23 rakaat, cuma 6 menit. 23 rakaat cuma 6 menit. Tanpa tumak nina. Allahu Akbar. Amin. Rukuk lagi, sujud lagi, bangun lagi. Allah, amin. Nggak benar secara sholatnya. Nggak ada kekhusyuan, nggak ada tumak nina. Meskipun niatnya karena Allah, nggak diterima sholatnya. Rubba qa'imin hazzuhu min salatihi, ya, as-sahar. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang mendirikan sholat malam, tidak diterima sholatnya.
Betapa banyak rubba qa'imin hazzuhu min salatihi ila sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam, tidak diterima sholatnya. Yang sudah sholat nih, nggak diterima sholatnya, kecuali cuma bergadang saja. Ila ta'bu wan nasab, kecuali capek dan letih semata. Udah sholat, tapi nggak diterima. Rubba sha'imin hazuhu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, tapi nggak diterima ibadah puasanya, kecuali lapar dan haus semata. Tuh, ini kan bukti. Betapa banyak orang yang sholat, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi nggak diterima. Yang sholat cuma capek saja, letih, bergadang semalaman, nggak tidur. Yang berpuasa juga sekedar haus dan dahaga, haus dan lapar, tidak ada manfaat, tidak ada pahala bahkan. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Padahal mereka puasa, padahal mereka sholat. Nah ini sebabnya akhirnya Allah pun tidak kabulkan doanya. Karena memang ibadahnya tanpa ilmu. Kita ini beribadah nggak boleh sembarangan. Allah itu tidak boleh diibadahi dengan ibadah sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah itu diibadahi dengan cara ibadah yang Allah syariatkan melalui contoh, tuntunan, keterangan, dalil dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi penuhi kewajiban kita pelajari semua dengan benar, ikhlaskan niat, maka doa peluang yang sangat besar untuk dikabulkan. Nah, kemudian kita lihat juga ada hadis yang lain di halaman 108 bukunya. Di halaman 108 ada hadis yang sangat menggembirakan. Ya, alhamdulillah. Di mana disebutkan di sini bahwa hadis qudsi kembali, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya, Allah berfirman, dan hambaku, ada di antara hambaku ini yang senantiasa terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku. Bukan lagi ibadah yang wajib ya, yang diperintah untuk dilakukan. Bahkan dia senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dia mendekatkan diri, mendekatkan diri, mendekatkan diri dengan memperbanyak ibadah sunnah, sehingga, kata Allah, aku pun mencintainya. Semakin memperbanyak ibadah sunnah, mendatangkan cinta Allah. Dan apabila aku telah mencintainya, karena dia banyak melakukan ibadah sunnah yang benar ya, maka aku pun akan menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Aku menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya, yang dengannya ia memegang. Dan aku menjadi kakinya, yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, nah ini kalimatnya, ya, karena dia memperbanyak ibadah sunnah, maka Allah mengatakan, jika dia meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pun akan melindunginya. Nah, dikabulkan. Akibat memperbanyak ibadah sunnah. Ya, maka kalau meninggalkan kewajiban, atau ya meninggalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan, bisa jadi inilah adanya kaum muslimin yang belum dikabulkan doa-doanya. Karena meninggalkan kewajiban ini tidak bisa toleransi. Dia berarti dia berdosa, dosa besar. Dan dia belum bertaubat. Meninggalkan kewajiban. Atau mengerjakan kewajiban, tidak dia tinggalkan. Tapi mengerjakannya sembarangan. Nah, ini banyak contohnya, mohon maaf ya, kita lihat. Kita bukan merasa sudah hebat, tidak. Tapi kita ada sedikitlah ilmu. Ada sedikit belajar-belajar. Cari-cari tahu, kita baca, kita tanya, kita diskusi, kita melihat, kita mendengar. Gimana sih caranya untuk memenuhi perintah ini? Harus dengan ilmu. Semua ibadah itu harus dengan ilmu. Ilmu yang kemudian kita praktekkan dengan ikhlas. Itu saja belum tentu diterima kalau seandainya sembarangan. Sudah dikerjakan saja belum tentu diterima. Bagaimana kalau meninggalkan? Sedangkan Allah mengatakan, "Falyastajibu li."
Hendaknya mereka penuhi permintaanku kalau ingin dikabulkan doa-doanya. Atau mungkin mereka jarang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang wajib mungkin mereka kerjakan, ya, alhamdulillah, mungkin benar, ya. Tapi kalau andai kata mereka mendapatkan lagi ibadah-ibadah sunnah pada diri mereka yang cukup banyak, maka Allah akan mencintainya. Maka Allah semakin mencintainya. Ketika Allah mencintainya, maka Allah kabulkan ketika dia berdoa kepada Allah. Coba kita evaluasi. Apakah kita masih meninggalkan kewajiban? Dan kalaupun sudah mengerjakan kewajiban, apakah sudah benar? Dan kalaupun ibadah yang wajib sudah kita kerjakan dan sudah benar, apakah yang ibadah sunnah sudah kita perbanyak dengan benar juga? Nah, ini merupakan syarat, ya, agar kita bisa mendapatkan keutamaan, agar kita mendapatkan cinta dari Allah. Bayangkan, cinta Allah itu mahal, nggak diberikan kepada sembarang orang. Banyak orang mengklaim, saya mencintai Rasul, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, saya mencintai Allah. Tapi Allah tidak mencintai mereka. Karena mereka seorang muslim yang tidak mau peduli dengan agamanya, tidak peduli kepada penciptanya, tidak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi malu kita sebetulnya mau menyalahkan Allah. Bagaimana? Allah Maha Sempurna, Allah Maha segala-galanya. Malu, seharusnya seperti itu. Karena Allah itu pasti mengabulkan doa ketika kita berdoa kepadanya, tetapi ternyata kita banyak menyalah-nyalahkan Allah. Saya sudah ibadah, saya sudah sholat, capek, ini kok belum dikabulkan. Padahal dia bicara seperti itu saja bisa menggugurkan pahalanya. Saya sudah ibadah, Pak Ustadz, saya sudah ngaji, saya sudah taklim, saya sudah tutup aurat, saya sudah penuhi kewajiban, tapi kok belum dikabulkan doa saya, ya? Kenapa ya, Pak Ustadz, ya? Coba evaluasi. Jangan salahkan Allah. Kenapa ya? Kamunya coba evaluasi. Karena saya seringkali mendapatkan curhat-curhat dari jamaah kita sendiri yang sedang ngaji gitu, ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Padahal ibadahnya tidak seberapa. Ibadah sunnah mungkin tidak ada. Atau ada tapi sedikit. Ibadah yang wajib-wajib, perintah-perintah juga, ya, kadang dikerjakan, kadang tidak. Kalaupun dikerjakan juga nggak ikhlas. Kalaupun dikerjakan juga tidak sesuai sunnah. Ini contoh, ya. Contoh yang paling gampang. Ada orang tua yang berdoa. Berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang soleh dan soleha. Dia berdoa, minta supaya anaknya soleh dan soleha, anak yang berbakti, dimudahkan urusan dunianya, ya, dan seterusnya. Tapi ternyata anak itu tidak berbakti. Ternyata anak itu tidak soleh dan soleha. Dan dia sudah berdoa. Maka dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kenapa ya anak saya seperti ini? Saya sudah berdoa kepada Allah, tapi anak saya kok belum berubah. Nah, ini banyak sekali yang bertanya seperti itu. Saya sudah ngaji, saya sudah taklim, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah ngaji sunnah, banyak perubahan, sudah bertaubat, sudah banyak, ya, ya, perubahan-perubahan. Tapi kenapa ya? Saya sudah doa agar Allah berikan hidayah kepada anak saya, tapi anak itu belum juga berubah. Kenapa doa saya belum dikabulkan? Ya, saya jawab kepada ikhwan dan akhwat yang bertanya seperti itu, sebagaimana jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, apabila kamu melihat perkara yang tidak kamu sukai pada anakmu, ya, anak itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukai sama orang tuanya, tidak berbakti, tidak soleh, tidak soleha, tidak sholat, tidak tertutup aurat, begini, 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 meninggalkan begitu banyak perintah dan kewajiban, tidak menyenangkan hati orang tuanya. Kata beliau, apabila kamu melihat perkara yang tidak kamu sukai pada anakmu, maka mohonlah kepada Rabbmu. Apa itu? Mohonlah kepada Rabbmu untuk mencabut hukumannya darimu, dari orang tua. Dan bertobatlah kepadanya atas dosa-dosamu.
Bisa jadi anak itu tidak soleh dan soleha akibat orang tuanya. Dan itu yang paling banyak terjadi. Dia sudah berdoa. Apabila kamu melihat perkara-perkara yang tidak kamu sukai, anak kok begini, anak begini, anak begini, anak begini, ya, maka kata beliau, mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk mencabut hukumannya kepadamu, wahai orang tua. Orang tua itu dihukum dengan cara Allah biarkan anaknya menjadikan mereka menderita. Mohon kepada Allah, Allah cabut hukumannya kepada kalian. Kalian punya dosa, meninggalkan kewajiban, orang tua belum bertaubat, belum mendekatkan diri kepada Allah, bertobatlah dari dosa-dosamu. Kenapa? Karena kata beliau, karena keburukan pada anakmu itu, keburukan-keburukan yang dimiliki oleh anakmu itu tidak lain ditujukan untuk menegurmu, wahai orang tua. Jadi Allah menegur orang tua itu dengan adanya keburukan-keburukan yang ada pada anak, supaya orang tua itu sadar bahwa dia itu salah. Dia sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Dia sudah beribadah tapi kok doa-doanya belum dikabulkan. Allah tegur kesalahannya dengan adanya keburukan-keburukan pada anak. Masya Allah. Perkataan yang indah sekali yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Jadi coba evaluasi. Orang tua selalu menyalahkan anak, 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 anak. Iya, anak juga bisa salah. Dan dia sudah berdoa, minta sama Allah. Berangkat ke Mekah, umroh dia, haji dia. Tapi ternyata orang tuanya tidak berubah yang banyak. Apalagi hajinya, umrohnya juga ya ingin ria, ingin pamer. Maka kata beliau ini, kalau kamu melihat ada perkara yang kamu tidak sukai pada anakmu, sedangkan kamu sudah mendoakan dia agar dia baik, doakan lagi supaya anak itu jadi baik, jadi soleh dan soleha. Tapi kok nggak ada perubahan, maka kata beliau, mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah mencabut hukuman yang Allah berikan kepada kalian, wahai orang tua. Dan bertobatlah kalian dari dosa-dosa kalian, kata beliau. Karena orang tuanya sedang bermasalah, sehingga Allah biarkan keburukan itu ada pada anaknya. Ya, keburukan yang ada pada anakmu itu tidak lain ditujukan untuk menegurmu agar kamu itu kembali menjadi lebih baik. Masya Allah, ini tajam sekali ya perkataan dari beliau ini. Menegur kita sebagai orang tua. Ya, kenapa? Karena kalau kita berdoa, pasti kan Allah kabulkan. Akhirnya anak itu jadi soleh dan soleha. Akhlaknya baik, ibadahnya juga bagus. Ya, mereka juga lemah lembut dalam berbicara, tidak kasar segala macam. Tapi di sini ditekankan, bagaimana dirimu dengan Allah untuk supaya doanya orang tua itu dikabulkan. Padahal Rasul mengatakan salatu da'watin mustajabat la syaqqa fihinna. Ada 3 golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka mustajab doanya, cepat dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anak. Doanya orang tua untuk anak itu mustajab, kata Rasulullah. Tapi kenapa saya sudah berdoa untuk anak saya tidak juga berubah? Rasul katakan mustajab. Tapi doa untuk anak supaya anak itu menjadi lebih baik kok nggak berubah? Kata Rasul mustajab. Doanya orang tua itu cepat dikabulkan. Ah, berarti orang tuanya bermasalah. Begitu cara kita mengevaluasi ya. Subhanallah. Jadi sudah beribadah pun jangan sombong. Karena tidak tahu kita ibadah itu diterima atau tidak. Semua amal kita masih misteri. Ya, jangan kita berbangga-bangga, petenteng-petenteng berbangga-bangga dengan harta kita, dengan ibadah kita, dengan nasab kita, dengan penampilan fisik kita. Amal kita itu nggak seberapa sebetulnya. Amal kita sebetulnya nggak seberapa. Subhanallah. Lihat bagaimana perkataan Ubaid bin Umair. Ada perkataan dari Ubaid bin Umair rahimahullah. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang bersungguh-sungguh dalam beribadah pada saat-saat ini, di zaman tabi'in maksudnya. Karena beliau ulama di zaman tabi'in. Perhatikan ya, ikhwan dan akhwat. Beliau menggambarkan ya sesuatu yang di zaman beliau, di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat, bukan di zaman sekarang. Kata beliau apa? Tidaklah seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah pada zaman ini, di zaman tabi'in,
generasi setelah sahabat. Tidaklah orang bersungguh-sungguh pada zaman itu, melainkan seperti orang yang bermain-main pada masa sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersungguh-sungguh di zaman tabi'in itu seperti orang yang bermain-main di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau begitu. Ini ulama. Subhanallah. Padahal di zaman tabi'in banyak sekali orang-orang saleh. Banyak sekali orang-orang bertakwa. Tapi mereka menganggap kecil ibadah-ibadah yang mereka lakukan dibandingkan para sahabat. Bahkan diperumpamakan seperti seakan-akan mereka main-main. Kalau dibandingkan dengan ibadahnya para sahabat Nabi. Itu di zaman tabi'in. Banyak ulamanya, banyak yang hafal Quran, banyak yang soleh dan soleha, banyak yang bertakwa. Tidaklah seseorang yang bersungguh-sungguh yang berada di zaman tabi'in, tapi mereka ini seperti orang yang sedang bermain-main di zaman sahabat. Padahal ibadahnya luar biasa, ibadah di orang-orang di zaman tabi'in. Tapi seperti bermain-main, kata beliau. Ini yang ngomong bukan sembarang orang. Ulama, Ubaid bin Umair. Ya, dan perkataan ini tercantum dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Bagaimana nasib kita ini? Di zaman tabi'in aja merasa main-main ya, seperti main-main di zaman sahabat. Padahal ibadahnya luar biasa. Kewajiban-kewajiban mereka kerjakan semua dan kewajibannya benar, ikhlas dan sesuai tuntunan. Yang sunnah-sunnah jangan ditanya lagi, ibadah-ibadah sunnahnya banyak. Tapi seperti bermain-main dibandingkan ibadahnya para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan main-main lagi. Di zaman tabi'in aja seakan-akan bermain-main, padahal mereka bukan bermain-main. Tapi bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Baru berhijrah, baru bertaubat, baru berubah, baru mulai sedikit belajar sunnah. Ya, baru menjadi ustadz, tapi kesombongannya luar biasa. Tidak ada artinya sebetulnya ibadah kita itu dibandingkan mereka. Jangankan para sahabat, para tabi'in. Ya, di zaman kita saja ini kita melihat masih banyak orang-orang yang lebih baik dibandingkan kita. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya, kalaupun kita sudah melakukan kewajiban, ya, sebetulnya layak untuk dikabulkan. Alhamdulillah, kita pun sudah mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, layak untuk diterima. Alhamdulillah. Berarti kan peluang untuk dikabulkannya doa itu sangat besar. Tapi kalau di situ ada ujub, ada sombong, maka hilang, selesai. Maka tidak layak juga untuk dikabulkan doanya. Tidak layak juga untuk diterima ibadahnya. Nah, ini penyakit ya. Penyakit orang yang beribadah. Mereka sebetulnya ibadah, tapi itulah kadang-kadang ya, adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub dan sombong setelah beribadah, atau ketika sedang beribadah, atau sebelum beribadah. Ini penyakit dalam ibadah apapun. Meskipun mereka sudah ibadah dan ibadahnya banyak. Di tengah-tengah manusia, wah Masya Allah, kelihatan sekali ibadahnya banyak. Tapi ketika tidak ada manusia, ketika tempat yang sepi, sunyi, jauh dari keramaian, maka ibadahnya banyak ditinggalkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Di tengah-tengah manusia, ketika ramai orang, maka dia pun menjauhi berbagai perkara yang diharamkan. Tapi ketika sunyi, tidak ada orang, ketika sepi, maka perkara-perkara yang diharamkan justru dia kerjakan. Nah, bagaimana ini doa mau dikabulkan? Sedangkan Allah mengatakan bahwa ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, tapi syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintah, penuhi kewajiban, jauhi berbagai macam dosa. Dan berimanlah kepada aku dengan tauhid yang murni, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencampur adukan antara tauhid dan syirik, tidak mencampur adukan antara sunnah dan bid'ah, tidak mencampur adukan antara ketaatan dan kemaksiatan. Ya, seharusnya begitu kita kan. Dan kalaupun sudah dilakukan semua, jelas sama persis dengan dalil-dalil yang ada. Masya Allah, Quran dan Sunnah.
Tapi ternyata setelah itu ujub. Ya Allah, petanteng-petanteng ya, sombong sekali dengan ibadah yang sudah dikerjakan. Padahal nasibnya belum ketahuan. Nanti di akhirat bagaimana? Semua amal kita masih misteri. Amalmu tidak seberapa, dosa lebih banyak. Lihat perkataan dari Ubaid bin Umair. Di zaman tabi'in saja yang sudah luar biasa ibadahnya, kata kata beliau, ya, seakan-akan ibadah itu cuma main-main aja dibandingkan ibadahnya para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan main-main lagi. Banyak sekali kesalahannya. Tapi ya begitulah kita coba ya. Meskipun kita banyak minusnya, tapi tetap kita tidak boleh putus asa. Tetap kita maju ke depan, kita kejar ketertinggalan kita selama ini, banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, dan Allah itu juga maha menerima taubat. Ketika memang Allah melihat hambanya itu berusaha maksimal, mati-matian, habis-habisan, mengerahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwanya untuk meraih wajahnya, maka pasti Allah pun akan tunjukkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Ya, baik. Demikianlah jamaah sekalian ya, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan kenapa doa belum juga Allah kabulkan ya. Dan ini berkaitan dengan sebab yang ke-15. Maka kerjakan semua perintah, lakukan semua kewajiban, jauhi semua perkara yang diharamkan, dan kita ikuti setelah itu dengan memperbanyak ibadah sunnah yang benar cara pengerjaannya. Maka lihat, doa kita pun akan cepat dikabulkan. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ya. Sampai di sini dan kita persilakan barangkali ada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas semua yang disampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yang sesi tanya jawab. Yang silakan pada jamaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung di raise atau bisa bertanya di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Tarmizi untuk bertanya pada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Mohon diberi nasihat kepada kami ini Pak Ustadz terkait dengan untuk kami menyempurnakan ibadah, salah satunya terkait dengan pentunaian zakat Pak Ustadz. Nah, tapi ini supaya ilustrasi, katakanlah kami membeli emas di 1 Rabiul Awal tahun lalu. Nah, insya Allah kan akan sampai haul di 1 Rabiul Awal tahun ini, Pak Ustadz. Nah, untuk membayar zakat ini, apakah nilai beli nanti di 1 Rabiul Awal atau nilai jual di 1 Rabiul Awal? Atau malah nilai beli di 1 Rabiul Awal tahun lalu 1446 Hijriah atau nilai jual di tahun lalu itu. Kan memang kan kita tahu maksudnya kalau kita pada saat beli kan kita juga tahu harga jualnya di tahun lalu itu begitu Pak Ustadz. Mohon kami diberi nasihat supaya kami tidak salah dalam menghitung untuk nisab zakat tersebut. Memang Iya, ya kami tidak mengambil emasnya untuk kami membayarnya, tapi alhamdulillah dari penghasilan lain kami hitung berapa nisabnya untuk membayar zakat emas tersebut. Demikian. Barakallahu fikum, Mbak Ustaz. iya. Ya, wafikum barakallah. Ya, jadi begini Bapak, eh, cara penghitungan zakat yang kita keluarkan setiap tahun ya. Yang kita tahu bahwa zakat itu dikeluarkan memenuhi dua persyaratan yaitu haul dan nisab.
Haul dan nisab ya. Jadi haul itu setahun sekali dikeluarkan, bukan per bulan ya, tapi per tahun. Apabila harta sudah mencapai nisab. Nisab itu 85 gram emas. Ya, minimal seperti itu, 85 gram emas. Nah, kita tentunya ukuran setahunnya bukan Januari sampai Desember, tapi menurut tahun Hijriyah dan bulan-bulan Qamariyah ya. Nah, tadi contohnya adalah 1 Rabiul Awal 1446 sampai 1 Rabiul Awal 1447. Nah, seperti itu sudah benar. Nah, tinggal pertanyaan tadi adalah perhitungan emas yang dikeluarkan. Emas ini sudah 85 gram emas, atau mungkin lebih dari itu. Dan sudah bertahan selama 1 tahun. Dalam mengeluarkan zakat, ya, di tanggal 1 Rabiul Awal 1447, berarti sudah setahun ini. Maka perhitungan nisabnya emas itu adalah, ya, nilai emasnya adalah ketika akan dikeluarkan. Ya, itu cara mengeluarkan emas ya. Zakatnya itu ketika akan dikeluarkan zakatnya, maka dihitung pada waktu itu ketika akan dikeluarkan. Berapa banyak emas yang dimiliki dan berapa harga emas yang ada di pasar pada waktu itu. Ya, jadi bukan pada waktu kita membelinya, karena itu sudah setahun yang lalu. Bukan kita membelinya atau menjualnya, bukan. Tapi kalau zakat emas itu, ya, kita hitung misalnya, ini misal ya, 100 gram misalnya, yang kita miliki. Ya, sudah melewati nisab kan, batas minimal 85. Ternyata Bapak misalnya memiliki 100 gram. Nah, kita cari info di hari itu, ya, pada waktu kita akan mengeluarkan zakat. 1 gram itu berapa di pasaran? Ya, andai kata misalnya 1 gramnya itu 2 juta. Yang Bapak miliki 100 gram. Berarti 2 juta kali 100. Ya, berarti totalnya berapa? 200 juta. Nah, seperti itu. Karena pada waktu akan dikeluarkan ternyata 2 juta 1 gramnya. Waktu dulu setahun yang lalu kita masih 1,8 misalnya. Misalnya. Ya. Tapi ketika kita akan mengeluarkannya ternyata emas sudah naik harganya. Misalnya menjadi 2 juta. Dan yang Bapak miliki adalah 100 gram. Maka 2 juta kali 100, ya, 200 juta, maka kalikan 2,5%. 200 juta kali 2,5%. Nah, dikeluarkan dalam bentuk uang. Ya, kita punya uang, bukan emasnya yang dikeluarkan, barangkali kita juga sudah punya uangnya. Nah, uang itulah dikeluarkan sejumlah 200 juta kali 2,5%. Seperti itu ya. Jadi patokan kita adalah ketika akan mengeluarkan zakat emas, ya, maka dilihat dan dicari info berapa harga emas 1 gramnya pada waktu kita akan mengeluarkannya. Ya, demikian. Barakallahu fiik. Dan semoga Allah mudahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tapi mohon maaf, karena pada saat kita bertanya ke toko emas, itu kan ada dua harga Pak Ustadz. Dia langsung tanya, ini mau beli atau mau jual? Nah itu maksudnya kami mohon diberi nasihat lagi. Apakah harga jual, harga beli, atau harga tengah-tengahnya begitu Pak Ustadz? Memang ini dilematis bagi kami nih Pak Ustadz. Karena dia pasti nanya begitu Pak Ustadz. Harga jual atau mau beli atau mau jual ini? Ibu itu Pak Ustadz, mohon maaf apa namanya ya. Ya, Atau ya, barakallahu fiik. apakah harga tengahnya begitu Pak Ustadz? Iya, tentunya harga beli, Pak. Harga beli pada waktu itu, ya, harga beli yang ada di pasaran pada waktu itu berapa? Misal tadi saya katakan bahwa ketika kita membeli pada setahun yang lalu 1,8. Nah, sekarang kita akan beli lagi mungkin sudah 2 juta per 1 gramnya. Ya, itu bahkan harga beli sebagai standar untuk kita lihat, ya, untuk kita bisa melihat berapa uang yang mesti kita keluarkan pada waktu sudah jatuh tempo. Ya, harga beli bukan harga jual. Demikian. Baik, Barakallahu fiik. baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khairan sekali lagi Pak Ustadz. Semoga menambah ilmu bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Ustaz atas jawaban. Kami persilahkan kepada Ibu Idar yang sudah resen untuk bertanya kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berhubungan dengan zakat, Pak Ustadz. Saya ingin mengeluarkan zakat pada sebuah beberapa keluarga, tapi ibunya sama, cuma dia punya 5 anak. Ibu itu sudah meninggal ya, dan dia punya 5 anak, masing-masing sudah berkeluarga, tapi yang sholat cuma 1 orang. Apakah saya bisa mengatakan saya akan memberi zakat kepada yang sholat saja gitu, atau yang akan berjanji mau sholat gitu? Apakah itu boleh, Ustaz? Disyaratkan supaya mereka sholat gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Nah, jamaah sekalian, untuk kita bisa mengetahui siapakah orang yang berhak dan layak untuk menerima zakat yang kita keluarkan, maka sebaiknya kita melihat kepada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-60. Ya, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat yang kita berikan kepada mereka. At-Taubah ayat ke-60. Di mana Allah mengatakan innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu kata Allah, ya At-Taubah 60. Zakat itu kata Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya itu para mu'allaf yang baru masuk Islam, ya untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, ya untuk orang yang berjihad fisabilillah dalam peperangan, atau orang yang dalam perjalanan mungkin mereka kehabisan bekal. Nah, ini 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Jadi zakat itu nggak boleh diberikan kepada sembarang orang. Beda dengan sedekah dan infak. Ya, sedekah dan infak kita masih bebas memberikan kepada siapa, ya muslim maupun kafir. Infak dan sedekah ya. Ya mau keluarga, mau tetangga, mau dia miskin mungkin, atau mungkin dia orang yang tidak begitu miskin ya. Infak sedekah bebas. Tapi kalau sudah zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Ya, zakat itu diberikan kepada muslim. Dan muslim yang mana? Muslim yang memang mereka fakir dan mereka miskin. Ya tentunya kalau mereka beribadah lebih baik lagi. Supaya mereka lebih termotivasi untuk beribadah. Nah tadi disebutkan ternyata ada 5 anak dan 1 saja yang sholat. Ya subhanallah, musibah sekali ini. Kesian orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mereka dikhawatirkan ya, maaf, dikhawatirkan kalau mereka itu mendapatkan siksa kubur. Kalau anak mereka tidak sholat karena perbuatan mereka. Karena mereka tidak mendidiknya selama hidup di dunia. Ya, akhirnya karena sebab mereka mendapatkan dosa jariyah yang hukumannya terus berlanjut. Ya, dari 5 anak cuma 1 yang sholat. Jangan-jangan ini akibat dari mereka. Jangan-jangan ya. Nah, intinya zakat itu boleh diberikan kepada yang sholat tadi selama memang dia fakir, miskin, atau yang lainnya. Lihat bagaimana 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Mungkin dia fakir, dia miskin, atau mungkin dia punya hutang, ya dia tidak mampu bayar, ya, atau mungkin golongan yang lain. Adapun sisa yang lain, ada 4 saudara yang lain yang tidak sholat, ya, maka tentunya kita dakwahi. Bukan sekedar kita memberikan zakat. Dia ini fakir, dia miskin, nggak sholat lagi. Ya Allah. Sudah fakir, dia miskin. Dia mengaku sebagai seorang muslim. Maka ketika ini maksud saya, yang tidak sholat tadi pun boleh kita berikan zakatnya, tapi jangan sekedar memberikan uang zakat kepada orang yang tidak sholat. Tapi juga kita sertai dengan dakwah. Niat kita ingin mendakwahinya dengan kita memberikan bantuan uang dari uang zakat kita masukkan juga nasihat-nasihat di situ. Kita dakwahi, kita perbaiki, kita doakan, ya, kita nasihati. Mudah-mudahan biasanya orang itu kalau kita berikan bantuan, biasanya lebih mudah untuk kita nasihati. Ya, jangan kita kasih uang udah begitu saja. Enggak, jangan. Karena memang kita lihat dia meninggalkan ibadah. Bahkan ibadah yang terbesar yaitu sholat. Maka ini kesempatan, kenapa kita berikan kepada yang tidak sholat sekalipun? Karena kita punya niat untuk supaya bisa lunak hatinya. Melunakkan hati yang keras dengan adanya bantuan.
dengan adanya sesuatu yang bisa meringankan bebannya. Dan kita masukkan di situ nasihat dan dakwah, ya mudah-mudahan nanti dia pun semakin berubah. Ayo kita ngaji, ayolah sholat, jangan sampai nggak sholat. Ini kan berdosa besar. Nanti kamu gimana? Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah meninggal dunia. Ayo, ini ada uang buat kamu. Ya, supaya mudah-mudahan kamu bisa rajin beribadah ya. Ayo ikut ngaji nanti sama-sama saya bisa ngaji di mana misalnya. Nah, seperti itu nggak apa-apa ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Boleh bertanya satu lagi, Ustaz? Iya, kembali kepada host ya. Ya, satu pertanyaan lagi kalau boleh, Ustaz. Kita Iya, kasih silakan. kesempatan yang dulu, Ibu. Oh iya. Kasih kesempatan Makasih banyak. belum kata. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum. Baik, eh, kami persilahkan kepada Bapak Leon Adrian untuk bertanya. Ya, jazakallah khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fikum, Ustaz, dan juga jami'an semua. Ya, kembali ke permasalahan doa, Ustaz. Ya, kan kita disyariatkan untuk berdoa, untuk bertawassul dengan amal soleh kita juga ya, Ustaz ya. Bertawassul dengan amal soleh kita, Ustaz. Nah, bagaimana Ya. dengan hukum ketika kita bertawassul dengan penghuni kubur yang diyakini bahwa penghuni kubur tersebut adalah orang soleh gitu Ustaz. Karena Anda pernah mendengar ada salah satu guru kami yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak sampai ke syirik namun dihukumi sebagai haram saja gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Baik ya, barakallahu fiik. Berdoa minta kepada Allah, bukan minta-minta kepada manusia. Karena manusia tidak akan mungkin bisa mengijabah doa. Ya, kita bicara masalah sesuatu perkara yang makhluk tidak punya kemampuan. Ya, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, ya kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, kita boleh minta tolong sama manusia yang masih hidup. Minta tolong maksudnya ya mungkin minta bantuan keuangan, mungkin minta diambilkan barang atau apa misalnya. Tapi kalau sudah masalah doa, doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah kata Rasulullah. Karena dia ibadah, maka tidak boleh kita persembahkan kepada manusia. Nah, ini dulu yang pertama kali. Bahwa doa itu ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan, diperuntukkan, meminta-minta kepada manusia. Baik manusia yang masih hidup maupun manusia yang sudah mati. Sama. Kalau sudah berkaitan dengan doa ya. Ya, berdoa, meminta-minta kepada manusia yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, eh, berkaitan dengan tawasul tadi kepada orang yang sudah mati. Tawasul itu memang ada beberapa yang disyariatkan, ada juga beberapa yang tidak disyariatkan. Kita berdoa kepada Allah dengan hal yang disyariatkan. Misalnya kita sebut nama Allah, Asma'ul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Birahmatika nastaghith. Ya, aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Jadi sebelum berdoa, kita sebut-sebut dulu nama-nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya ini, Ya Jabbar, Ya Razzaq. Nah, itu kita bertawasul dengan menyebut, tawasul itu artinya menjadikan perantara ya. Perantara. Sebelum meminta, kita sebutkan dulu nama-nama Allah. Ya. Yang kedua, bertawasul yang disyariatkan itu dengan amal soleh. Kitanya beramal soleh, pernah beramal soleh. Lalu sebelum kita meminta, memohon, ya, maka kita sebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan, dan sebetulnya Allah sudah tahu. Tapi kita namanya melobi ya. Ini cara melobi supaya doa kita itu dikabulkan, maka kita sebut-sebut amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan itu disyariatkan. Mudah-mudahan ketika kita menyebut-nyebut nama amal soleh yang kita kerjakan ini, akhirnya permintaan kita, doa kita pun dikabulkan. Atau kita berselawat.
bersalawat kepada Nabi SAW. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita sebelum memanjatkan doa, kita berselawat dulu. Ya, berselawat ini bisa menjadi cara untuk bisa terbukanya peluang terkabulnya doa. Ya, atau dengan cara-cara yang lain. Nah, adapun tawasul yang salah itu, yang pertama ya, yaitu orang-orang yang langsung meminta kepada penghuni kubur. Langsung meminta kepada penghuni kubur permintaan-permintaan yang berkaitan dengan doa-doa mereka untuk dunia dan akhirat. Nah, ini jelas bisa membatalkan keislaman. Ini yang pertama ya, meminta langsung kepada penghuni kubur. Bukan minta kepada Allah lagi, minta langsung. Dan ini terjadi di zaman ini juga ada, di zaman dulu juga ada. Minta langsung, disebut-sebut namanya, wahai ini, wahai ini, wahai ini. Bukan lagi minta kepada Allah. Nah, ini cara pertama ini syirkul akbar, membatalkan keislaman dan keimanan seseorang hamba. Karena dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan tidak disebut Allah di situ. Ini terjadi, ini diamalkan juga. Ada dari di antara kaum muslimin yang seperti itu. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Baidawi, atau mungkin ya Rasulullah. Mintanya kepada makhluk-makhluk semua ini dalam berdoa. Allah nggak disebut di situ. Ini termasuk syirik yang bisa membatalkan keimanan. Nah, atau cara kedua. Cara kedua ini yang tadi disebutkan, memintanya kepada Allah, tetapi memakai perantara. Nah, cara kedua seperti ini, memintanya kepada Allah, bukan minta kepada penghuni kubur, bukan meminta kepada makhluk, mintanya kepada Allah, cuman lewat perantara orang yang sudah mati. Nah, cara seperti ini memang tidak disyariatkan. Ya, tidak ada contoh dari hadis-hadis yang sahih ya bahwa Rasulullah dan para sahabat itu pernah meminta kepada Allah lalu melalui perantara orang-orang yang sudah mati. Disebutkanlah nama-nama itu. Ketika ziarah kubur atau bukan ziarah kubur. Mungkin dia bertawasul di rumahnya, mungkin bertawasul di masjid, atau mungkin bertawasul di kuburan. Mintanya kepada Allah, tapi lewat perantara. Kenapa pakai perantara? Bukankah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan aku tuh dekat. Aku mendengar, aku mengetahui, aku melihat apa yang dimohonkan oleh hamba tersebut. Kenapa pakai perantara-perantara yang lain? Allah tuh akan mengabulkan doa seorang hamba. Tapi kenapa menggunakan perantara orang lain yang sudah meninggal dunia untuk menjadikan mereka tuh nanti mendoakan kita kepada Allah? Kenapa demikian? Bukankah tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya? Rasulullah tidak pernah berdoa kepada orang yang sudah mati sebagai perantara. Para sahabat pun tidak pernah berdoa kepada orang yang sudah mati sebagai perantara, sebagai tawassul. Ketika terjadi kemarau panjang di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kemarau ya. Maka Umar tidak minta kepada Rasulullah, tidak minta kepada orang-orang yang sudah mati, tapi Umar mendatangi pamannya Rasulullah, Al-Abbas. Umar mendatangi paman Rasulullah yang masih hidup. Ya, agar dia berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Padahal kuburannya Rasul ada di situ. Tapi Umar tidak minta-minta sama Rasulullah. Yang paling berhak sebetulnya dibandingkan yang lain-lain ya Rasulullah. Karena yang paling mulia beliau. Tapi Umar tidak meminta kepada Rasulullah agar Allah turunkan hujan pada waktu itu. Umar mendatangi justru paman Nabi yang masih hidup, yaitu Al-Abbas. Maka Al-Abbas pun berdoa, dan dengan izin Allah, tuh hujan turun. Ya, nah seperti itu. Jadi, tidak boleh ya. Hukumnya tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Ya, kita meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, agar mereka menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Meskipun niat kita bukan kepada mereka, mintanya kepada Allah. Tapi lewat mereka. Lewatnya ini, perantara seperti ini, caranya dibenarkan enggak?
Contoh nggak ada, dalil nggak ada, keterangan tidak ada. Dan ini jelas menyelisihi syariat. Karena Allah menyuruh kita berdoa langsung kepadanya. Dan Rasul pun berdoa langsung kepada Allah. Para sahabat pun berdoa langsung kepada Allah. Cuman kadang-kadang mungkin ada di antara kaum muslimin yang merasa, saya ini kan banyak dosa. Maka saya mendatangi orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya, saya minta kepada mereka-mereka ini agar mereka menyampaikan hajat-hajat saya kepada Allah. Ya, ini bukan masalah perasaan ya. Jangan bermain perasaan dalam agama ini. Agama ini harus berdasarkan contoh, dalil, keterangan. Ada nggak seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Nah, ya demikian. Jadi, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mungkin mereka orang-orang yang baik, mereka wali-wali Allah, mungkin orang-orang yang bertakwa, ya mereka mendapatkan nikmat kubur, dan mereka hidup. Semua penghuni kubur itu hidup. Hidup lagi di alam yang lain, alam kubur. Kita mendatangi kuburan mereka, ya bisa jadi jasad mereka udah tidak ada. Kita meminta-minta kepada penghuni kubur, jasad mereka mungkin sudah tidak ada. Dan mereka hidup, tapi bukan di kuburan. Mereka hidup di alam yang lain, alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Dan mereka mendapatkan nikmat kubur. Dan kita yang masih hidup bukanlah meminta-minta kepada mereka. Tapi minta langsung kepada Allah. Kita pede, percaya diri. Meskipun kita ini pendosa. Bukan kita sombong, kita percaya diri. Karena Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan cara seperti itu. Itulah tauhid. Keimanan, rasa yakin, percaya dengan pertolongan Allah. Ya, seandainya memang itu diperbolehkan, memang itu disyariatkan, pasti contohnya sudah ada dari hadis-hadis yang sahih. Pasti sudah ada. Dan kita pun akan mau mengamalkannya. Tapi karena memang tidak ada contoh dari dalil-dalil yang sahih, ya, dan apalagi ini memang tidak disyariatkan, ya, maka tentunya tidak kita lakukan, ya. Tinggalkan hal-hal seperti itu, ketahuilah para penghuni kubur itu sudah terputus amalnya. Bukankah Rasul mengatakan, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba manusia meninggal dunia, maka terputus. Dia tidak bisa lagi beramal. Ya, kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, yang dulu pernah dia ajarkan kepada manusia. Pahalanya mengalir. Yang kedua, sedekah jariah, yang dulu pernah dia sedekahkan kepada orang lain dan masih bermanfaat. Pahalanya mengalir. Yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Nah, orang yang sudah mati, kata Rasulullah, in qata'a anhu amaluhu, terputus. Kenapa kita minta sama orang yang sudah terputus? Dia untuk beramal untuk dirinya sendiri saja udah nggak bisa. Kenapa kita minta sama orang yang sudah tidak bisa? Begitu kan? Ya, dia ingin beramal. Kalau memang bisa, tentunya dia juga ingin beribadah lagi. Tapi di alam kubur bukan tempatnya ibadah. Ya, di alam akhirat bukan tempatnya ibadah, tapi tempat untuk menerima pembalasan. Balasan yang baik atau keburukan. Kata Rasulullah sudah terputus, nggak mampu dia lagi beramal, kecuali amal-amal yang dulu waktu dia masih di dunia, dia melakukan amal-amal yang itu masih terus mengalir pahalanya. Tapi ketika mereka sudah berada di alam kubur, itu bukan lagi berarti mereka itu lagi sholat lagi di sana, ibadah lagi di sana. Ya tidak bisa lagi beramal. Kata Nabi sedemikian. Ya terlepas dari mereka mendengar atau tidak mendengar. Ya, apa yang kita minta kepada mereka, datang ke kuburan minta tolong sampaikan hajat-hajat kami kepada Allah, terlepas dari mereka mendengar atau tidak mendengar. Ini ikhtilaf para ulama. Tapi kalau kita lihat bagaimana firman Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalaupun mereka mendengar seruanmu, mereka tidak bisa mengijabah permintaanmu. Coba baca. Surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-14. Surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-14. Ya, ini jelas banget ya. Begitu jelasnya Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kamu menyeru mereka, menjadikan mereka sebagai tawasul kepada Allah, mereka tidak bisa mendengar seruanmu.
Mereka sudah berada di alam yang lain. Kamu seru-seru mereka di kuburan, seru-seru mereka di rumah, menyeru mereka, menjemput-jemput nama mereka, minta pertolongan di masjid. Mereka gak bisa mendengar seruanmu, kata Allah. Orang yang sudah mati itu. Dan kalaupun mereka bisa mendengar, kata Allah ya, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun andai kata mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa memperkenankan permintaanmu. Karena mereka sudah tidak bisa menolong orang yang masih hidup. Mereka nggak bisa memperkenankan permintaanmu. Kenapa jadikan mereka sebagai tawassul? Apalagi mintanya memang kepada mereka, bukan minta kepada Allah. Na'udzubillah. Jika kau menyeru mereka, mereka nggak bisa mendengar. Sudah beda alam. Ya, mereka hidup, tapi tidak bisa mendengar. Mereka di alam yang lain. Kita di alam dunia. Dan kalaupun mereka bisa mendengar, kata Allah, mereka tidak bisa mengijabah permintaanmu. Nah ini, makanya jangan lakukan hal-hal seperti ini, ya bertawasul kepada orang yang sudah mati, ya karena memang tidak disyariatkan. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan terakhir, boleh Ustaz kami bacakan, dikirim secara Ya, langsung pada silakan. kami. Silakan. Baik, di sini kami bacakan untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan lumayan Ustaz karena case pribadi. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apa yang harus Ana lakukan dan sikap yang harus lakukan ketika mengetahui suami Ana diam-diam mengambil foto akhwat yang tidak lain adalah sepupu Ana sendiri di WA Ana. Saat itu sepupu Ana mengirimkan fotonya ke WA Ana. Lalu Ana kaget ketika Ana tahu foto itu ada di galeri HP Sona. Ana sudah tanya suami Ana. Beliau bilang khilaf dan sudah bertaubat, tapi lupa dihapus. Beliau minta maaf kepada Ana, tapi Ana rasanya berat sekali untuk memaafkan. Ana tidak menyangka jika suami Ana melakukan itu, padahal beliau orang yang paham agama, rajin beribadah, dan beliau yang membimbing untuk mengenal manhaj ini. Apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Karena hal ini membuat Ana hancur. Itu bukan foto wajah Ana, tapi foto sebagian kakinya yang merupakan aurat, yang saat itu sepupu Ana mengirimkan kepada Ana karena ada keperluannya. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Ya, ya, barakallahu fiik. Ya, ini namanya musibah ya. Seorang suami yang seperti itu dan dia udah ngaji, sudah taklim, sudah mengikuti kajian dan sudah beribadah dengan baik. Tapi mungkin dia tergelincir, ya. Mungkin dia sedang mengikuti godaan syaitan, ya. Mungkin dia sedang mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya namanya manusia, ya. Kita juga nggak boleh mengatakan bahwa suami itu tidak boleh berdosa sama sekali. Ya nggak bisa juga, dia bukan malaikat. Begitu juga istri, nggak boleh berdosa sama sekali. Maunya sih begitu memang. Idealnya, maunya kita begitu. Tapi dalam prakteknya pasti terjadi. Suami pernah melakukan kesalahan, istri pun pernah melakukan kesalahan. Dan selama kesalahan itu kesalahan yang memang dia akui, dan dia pun akhirnya bertobat, dan dia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu, dan istri pun bisa memaafkan, ya sudahlah. Kita kembali sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga, menatap masa depan yang lebih baik. Ya, bisa jadi mungkin suami suatu ketika keliru, ya, jatuh kepada perbuatan seperti tadi, atau bisa jadi pada rumah tangga yang lain, istri yang melakukan kesalahan. Selama itu memang kesalahan yang memang diakui dan dia pun berjanji untuk berubah, ya sudahlah, dinasehati, diperbaiki, didakwahi dan didoakan. Ya, karena memang potensi untuk tergelincir itu ada setiap manusia. Potensi untuk tergelincir. Jangan kita punya anggapan bahwa orang yang sudah ngaji itu bahwa dia itu adalah jadi malaikat semuanya. Jangan punya anggapan bahwa orang yang sudah ngaji itu berarti mereka semuanya menjadi bidadari sorga. Tidak akan lagi melakukan dosa. Ya enggak akan mungkin seperti itu. Orang yang sudah ngaji pun bisa melakukan kesalahan lagi. Cuma masalahnya adalah kalau dia sudah bertobat dengan tobat nasuha, insya Allah dosanya cuma dosa kecil saja.
Kalau tobatnya betul-betul tobat nasuha, dia tidak akan mungkin melakukan dosa besar. Ya, orang yang sudah ngaji itu bukan berarti mereka sudah bertobat dengan tobat nasuha, belum tentu. Maaf ya, survei membuktikan. Orang yang sudah ngaji, sudah taklim, sudah ibadah, belum tentu disebut dengan orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Meskipun dia ibadah. Karena taubat nasuha itu nilainya tuh besar sekali, mahal sekali. Kalau betul-betul taubat nasuha, pasti dibuktikan dengan ngaji, dengan taklim dan ibadah. Tapi orang yang ngaji, taklim dan ibadah, belum tentu dikatakan dia pasti taubat nasuha. Ya, makanya sudah ngaji pun, termasuk ustadznya juga, harus bertaubat dengan taubat nasuha setiap hari, setiap saat. Karena dosanya tidak pernah berhenti. Ada yang kita tuh nggak sengaja, mungkin juga mungkin kadang nggak tahu, miskomunikasi, salah persepsi, mungkin khilaf, ya, mungkin ini dan itu, atau mungkin sengaja. Namanya dia tiba-tiba tertarik melihat ada foto, wah cantik sekali, terbuka aurat. Jangankan foto sepupu, jamaah sekalian. Maaf ya, ini terjadi. Jangankan foto sepupu tadi. Foto-foto dan gambar-gambar dan video-video yang ada di sosial media tuh banyak sekali yang lebih cantik. Bisa jadi dia sudah melihat. Bisa jadi dia sudah menyimpan. Di sosial media itu banyak. Kita bukan mencari-cari, tapi begitu kita ingin mencari suatu informasi misalnya di Instagram, ya saya pernah melihat. Terlihat maksudnya. Kita mencari sesuatu di Instagram, ada artikel, ada video yang bagus, ya tiba-tiba terlihat. Nah, itu kalau sudah bermain sosial media seperti itu. Atau mungkin di Facebook, di Instagram, di YouTube. Barangkali kalau kita dengan WhatsApp aman. Dengan Telegram mungkin aman. Ya. Tapi kalau sudah Facebook, ya atau Instagram, atau YouTube, atau Twitter. Nah, itu banyak sekali. Yang terlihat. Apalagi memang mencari. Dan itu tersimpan. Ya, jadi saya rasa mungkin ini bukan sekali saja yang dia lakukan. Mungkin dia terfitnah oleh godaan wanita yang ada di sosial media. Ya, terfitnah oleh wanita yang ada di sosial media, kemudian dia sudah menyimpannya, tambah lagi juga menyimpan foto-foto yang lain. Intinya, mohon maaf ya, yang bertanya, jangan berlebihan juga. Menjadi hancur hati ini, menjadi rusak rumah tangga, ayo bubar saja, cerai saja kita. Oh, jangan begitu. Ya, karena apa? Karena ini kan hanya sesuatu yang dia simpan, dan ini dosa sebetulnya. Iya, memang. Tapi kan dia sudah bertaubat, dia sudah mengakui, dan dia sudah berjanji untuk tidak lagi mengulanginya. Bahkan kalau kita mau jujur, bisa jadi bukan itu saja yang dia lihat. Tapi di sosial media tuh banyak sekali yang dia lihat atau dia simpan. Yang terbuka aurat itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi intinya suami ketika tergelincir, istri menasehati, mendakwahi, memperbaiki dan mendoakan. Ya, semaksimal mungkin. Begitu juga istri, ketika dia tergelincir, maka suami mengingatkan, menasehati, memperbaiki dan mendoakan, saling mengingatkan, saling memperbaiki, saling mendakwahi. Itulah komunikasi yang baik suami dan istri. Ya, jangan berlebihan dalam menyikapi sesuatu dan jangan mengikuti bisikan dan gangguan syaitan. Karena syaitan membisikkan di sini, hancur hati itu. Ya sudahlah, kita rumah tangganya pisah saja. Gara-gara cuma itu saja. Ya, saya bisa memahami ya, mohon maaf, wanita pasti dia main perasaan ya. Perasaannya akan marah, sakit hatinya. Saya paham itu. Tapi kan kita diajarkan oleh agama bahwa kita tidak boleh dendam. Dan kita juga wajib untuk membersihkan hati ini. Dan kita juga diajarkan mudah untuk memaafkan. Ya, sakit memang sakit. Betul, saya bisa memahami itu. Wanita mana yang mau diperlakukan seperti itu? Kan nggak ada. Ya, tapi kan kita nggak boleh berlama-lama. Berlama-lama dalam penyikapan yang keliru. Ini namanya ujian. Ini namanya cobaan. Maka kita disuruh untuk bersabar dan memperbaiki kondisi yang ada. Ya, sekali lagi, suami yang ngaji bukan segala-galanya. Suami yang ta'lim bukan segala-galanya. Suami yang sudah kenal manhaj salaf, mengenal sunnah, yang sudah beribadah, bukan segala-galanya. Artinya dia bukan malaikat jadinya.
termasuk saya, termasuk ustadznya juga, termasuk ulamanya juga. Kita manusia, cuma kita ada usaha saja untuk berubah, ada usaha untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan segala macam cara yang bisa kita lakukan ini, Allah semakin menguatkan iman. Tapi bukan berarti tidak akan jatuh kepada dosa lagi. Ya, jadi kita ini jatuh bangun sebetulnya dalam perjalanan menuju ketakwaan. Target kita di dunia sampai mati ingin bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang bertakwa itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya sudah tobat, dosa lagi, sudah tobat, dosa lagi. Ya begitulah. Tapi orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah dosanya cuma tinggal dosa kecil saja. Dan dosa kecil pun lama-lama semakin sedikit. Semakin lama semakin sedikit. Dan dosa-dosa besar semuanya ditinggalkan. Kalau bertobat dengan taubat nasuha. Jadi intinya, orang yang sudah bertobat dengan taubat nasuha, dia akan lebih banyak baiknya dibandingkan salahnya. Tapi kalau orang yang sekedar ngaji saja, sekedar taklim saja, oh masih banyak pelanggaran. Berarti dia belum bertobat dengan taubat nasuha. Mohon maaf ya, yang sudah ngaji saja ada yang berzina. Yang sudah ngaji sunnah, berzina ada. Yang sudah ngaji sunnah, minum khamar pun ada. Dan saya tahu orang-orangnya. Yang sudah ngaji sunnah, minum khamar ada. Yang sudah ngaji sunnah, berzina ada. Ngaji-ngaji, berzina ada. Yang sudah ngaji sunnah, mungkin dia korupsi, ada. Ya, jadi jangan mengatakan kalau sudah mengenal manhaj salaf, sudah ngaji, dia pasti dia steril dari dosa. Iya, nggak bisa. Kecuali kalau dia bertobat dengan tobat nasuha, maka peluang yang sangat besar ke depannya, dia tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa besar. Tinggal dosa kecil, dan semakin hari semakin sedikit, semakin sedikit. Jadi intinya itu bukan ngajinya, tapi taubat nasuhanya. Taubat yang betul-betul taubat. Dan itu pemberian dari Allah. Karena Allah melihat dia berusaha untuk melakukan taubat dengan semaksimal mungkin. Maka Allah berikan dia kemampuan taubat nasuha. Nabi saja masih minta sama Allah agar beliau bisa bertaubat dengan taubat nasuha. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali dalam sehari di waktu duha. Di waktu duha 100 kali Rasul membaca kalimat ini. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku taubat. Ya Allah, ampuni aku wa tub alayya. Berikan kemampuan kepadaku untuk bisa bertaubat dengan taubat nasuha. Ya. Jadi kita minta kepada Allah ini kemampuan untuk bisa taubat. Banyak orang yang mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah bertobat. Tapi taubatnya belum tentu taubat nasuha. Karena taubatnya itu dia lakukan sesuai dengan kemampuan dia, nggak akan berhasil. Tapi kalau taubatnya itu dia lakukan dengan pertolongan dari Allah, pasti berhasil. Ibadah pun tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah. Taubat pun tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah. Maka segala sesuatu itu kita minta kepada Allah pertolongan untuk bisa beribadah. Ya, sebagaimana Rasul berdoanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Tolong aku ya Allah, kata Nabi. Ya, supaya aku selalu bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Tolonglah aku ya Allah, agar aku selalu bisa bersyukur kepadamu. Tolonglah aku ya Allah, bantu aku, agar aku bisa beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Ya, jadi target kita tuh tobat nasuhanya. Ya, bukan sekedar ngajinya, bukan sekedar taunya mengenal manhaj salaf. Ya, orang yang ngaji pun belum tentu semuanya, mohon maaf ya. Orang yang sudah ngaji sunnah belum tentu mereka paham sunnah. Orang yang sudah mengenal manhaj salaf belum tentu mereka mengenal dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Karena banyak orang yang ngaji juga cuma datang, duduk, diam, ngobrol segala macam. Nggak sungguh-sungguh juga. Jadi pengenalan mereka tentang sunnah pun nggak mendalam dan tidak benar kadang-kadang. Meskipun mereka hadir, mencatat, seakan-akan orang yang paham, sebetulnya nggak paham. Saya ini kan pengalaman ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Jabodetabek saya dakwah tiap hari. Jadi kita berhadapan dengan jamaah-jamaah yang mereka hadir, tapi tidak hadir hatinya.
jasadnya hadir. Ya, dan mereka pun juga nggak semuanya langsung otomatis dikatakan paham semua dari A sampai Z, belum tentu juga. Meskipun mereka mencatat, mereka mendengar, tapi belum tentu paham. Kalaupun paham, belum tentu mereka termotivasi untuk mengamalkan. Ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa paham, mengamalkan dengan maksimal? Nah, kita butuh bantuan dari Allah. Minta sama Allah agar ilmu yang sudah dipahami ini bisa diamalkan sebaik mungkin. Kita minta kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, ya, yang bisa kita lakukan secara istiqomah sampai datangnya kematian. Ya, barangkali itu, maka doakan suami dan terimalah maafnya dan terus perbaiki suami. Meskipun dia sudah ngaji. Orang yang sudah ngaji perlu diperbaiki. Apalagi yang belum ngaji. Ya, kita perbaikan ini secara pribadi dan juga memperbaiki orang-orang terdekat dengan kita. Ya, sama-sama kita bekerja sama. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suami menjaga istrinya, istri menjaga suaminya. Sama-sama saling tolong menolong, saling bekerja sama supaya mereka sama-sama selamat nanti di akhirat. Ya, barangkali sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.